Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K ini. Jadi kabarnya para honorer atau tenaga non ASN yang tidak lolos atau tidak bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu di tahun 2024 ini, mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Walaupun pada faktanya regulasinya belum ada, dan regulasi ini seharusnya dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB gitu ya. Dan kemarin pada saat podcast yang dilakukan oleh salah satu pejabat di Kementerian Pan-RB, yaitu PLT Asisten Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, menyampaikan bahwa honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu juga akan mendapatkan NIP atau nomor induk pegawai. Dan hal ini tentunya membuat lega para honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Walaupun tentunya gajinya masih sama selama dia menjadi honorer, artinya gajinya sama dengan gaji honorer gitu ya. Karena memang anggaran dari masing-masing instansi belum mencukupi untuk menggaji para honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu ini. Tetapi disampaikan juga bahwa para P3K paruh waktu ini punya peluang untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu selama instansi sudah memiliki anggaran untuk menggaji mereka. Dan hal ini disampaikan langsung oleh pejabat di Kementerian Pan-RB, dan semoga faktanya memang seperti itu ya. Tetapi yang jelas kali ini kita masih menunggu regulasi terkait dengan pengangkatan honorer atau tenaga non ASN menjadi P3K paruh waktu. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan P3K paruh waktu juga mendapatkan NIP ya. Diberitakan oleh rri.co.id, judulnya ternyata P3K paruh waktu punya NIP. Kita coba bacakan ya. Jakarta, pemerintah menghadapi kritik tajam terkait seleksi P3K tahap pertama yang dinilai tidak adil oleh masyarakat. Banyak tenaga honorer merasa proses seleksi tersebut tidak mencerminkan prinsip transparansi serta mengabaikan pengabdian mereka selama bertahun-tahun. Banyak tenaga honorer termasuk pelamar prioritas menghadapi kenyataan pahit karena kuota formasi tidak tersedia. Mereka mendapatkan notifikasi melalui akun SSCASN BKN yang menyatakan bahwa formasi untuk mereka tidak tersedia. Kondisi ini berujung pada kemungkinan besar bahwa tenaga honorer tersebut hanya akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Status ini membuat banyak pihak kecewa, terutama mengingat lamanya masa pengabdian mereka. Keputusan Menpan RB nomor 347 dan 348 tahun 2024 mengatur kriteria pelamar prioritas secara spesifik. Kriteria tersebut mencakup berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar aktif sebagai berikut. 1. Ex tenaga honorer kategori 2. 2. Non-ASN yang terdaftar dalam basis data BKN. 3. Honorer yang telah bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun. Namun, kuota formasi yang disediakan jauh lebih sedikit dibanding jumlah tenaga honorer prioritas. Akibatnya, banyak yang terpaksa menerima status sebagai P3K paruh waktu dengan gaji yang belum memenuhi standar kelayakan. PLT Asisten Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Suryo Hidayat menjelaskan bahwa pengangkatan honorer P3K paruh waktu hanya status administratif. Dalam wawancara YouTube 8 Januari 2025, ia menyebut kebijakan ini tidak mengubah tugas pokok honorer. Mereka ini sebenarnya hanya ganti baju, ada NIP atau nomor induk pegawai, dan status P3K. Namun gaji yang diterima tetap sama dengan yang sebelumnya mereka dapatkan sebagai tenaga honorer, ujar Suryo.
Meski demikian, peluang untuk mengubah status menjadi P3K penuh waktu tetap ada, bergantung pada kemampuan keuangan instansi atau pemerintah daerah tempat mereka bekerja. Suryo menegaskan bahwa perubahan ini akan terjadi ketika instansi terkait memiliki anggaran yang memadai seperti dari pendapatan asli daerah atau sumber lainnya. Ketika instansi memiliki kemampuan untuk meningkatkan anggaran, maka status mereka bisa naik menjadi P3K penuh waktu, ujar Suryo. Masalah ini mencerminkan tantangan besar dalam sistem kepegawaian Indonesia, terutama penghargaan bagi tenaga honorer. Ketergantungan pada anggaran instansi menunjukkan pentingnya perencanaan matang dan dukungan kebijakan untuk keadilan tenaga honorer. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan P3K paruh waktu yang juga akan mendapatkan NIP gitu ya. Dari dulu kan berita ini mungkin masih simpang siur gitu ya, belum meyakinkan, tetapi kali ini disampaikan langsung oleh pejabat di Kementerian Pan-RB, yaitu PLT Asisten Deputi Bidang SDM Aparatur gitu ya, Bapak Suryo, yang langsung menjelaskan bahwa P3K paruh waktu juga akan mendapatkan NIP. Dan jika instansi sudah memiliki anggaran yang cukup untuk menggaji mereka akan bertahap diangkat menjadi P3K penuh waktu. Tetapi lagi-lagi kali ini kita masih menunggu regulasi yang jelas terkait dengan bagaimana pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.